Apa itu komunisme? Pada idealnya, komunisme adalah sebuah ideologi perekonomian yang mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua kekayaan dan properti dimiliki bukan oleh seorang individu, namun dimiliki secara komunal. Komunisme awalnya dikembangkan oleh Karl Marx yang memiliki pemikiran untuk melawan kapitalisme yang membedakan manusia menjadi beberapa kelas. Ia aktif mendorong pemikirannya bahwa kelas pekerja harus melakukan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme. Di era 1900-an, banyak negara yang jatuh ke dalam komunisme, walaupun akhirnya bubar satu persatu, termaksud salah satu negara raksasa saat itu, Uni Soviet. Praktisnya, sekarang hanya ada 4 negara di dunia yang masih mengusung komunisme berdasarkan teori Karl Marx dan Lenin, yaitu China, Laos, Vietnam, dan Kuba. Korea Utara juga bisa disebut sebagai negara komunis. Namun, Korea Utara memiliki ideologi yang dikembangkannya sendiri, bernama Juche, yang berarti kemandirian. Apakah komunisme masih valid untuk diterapkan di era modern ini? Sepertinya tidak. Jika kita melihat dari ratusan negara di dunia, hanya tersisa sedikit yang masih menerapkannya. Bahkan, bisa dibilang dari semua negara komunis yang tersisa, hanya tinggal Kuba yang masih berupaya patuh untuk menerapkan teori dari Karl Marx dan Lenin tentang komunisme tersebut. Sisanya, China, Vietnam, Laos menggunakan komunisme yang dicampur style mereka tersendiri. Berikut adalah hal-hal di negara komunis yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Mari kita bahas satu persatu. Apakah hal tersebut mitos atau fakta? Yang pertama, tidak ada orang kaya dan miskin. Hal ini bisa dibilang adalah sebuah mitos. Karena sesuai informasi sebelumnya, bisa dibilang tidak semua negara komunis masih menerapkan komunisme seperti teori dari Karl Marx dan Lenin. Faktanya, di Cina di dalam list Forbes tahun 2020, ada 393 orang yang memiliki kekayaan menembus 1 miliar dolar. Sementara, Indonesia hanya memiliki 32 orang yang memiliki harta lebih dari 1 miliar dolar. Kedua, semua penganut komunisme pasti ateis. Praktik keagamaan dilarang. Apakah bisa dibilang begitu? Sejatinya, komunisme adalah ideologi politik untuk membangun masyarakat ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan ateisme. Karl Marx, sebagai pendiri komunisme, memang pernah berpendapat bahwa agama adalah sebuah candu yang dianggap menghambat usaha manusia untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, apakah negara komunisme melarang adanya praktik keagamaan? Jawabannya tidak. Hal ini diatur dalam Konstitusi China nomor 36, bahwa rakyat memiliki kebebasan beragama. Namun memang, praktiknya belakangan ini, Partai Komunis China banyak mengatur tentang praktik keagamaan. Namun, apakah dilarang? Agama-agama yang diakui di China, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Tao, dan Katolik Roma, sementara ini masih dapat melakukan praktik keagamaan. Di luar agama-agama tersebut, banyak sekte-sekte yang dilarang oleh pemerintah China. Bagaimanakah dengan negara komunis lainnya? Vietnam juga menjunjung tinggi kebebasan beragama. Sedangkan Laos, pada hakikatnya, kebebasan beragama tertuang dalam konstitusi mereka. Namun pada praktiknya, banyak orang pemerintahan yang mempersulit para pemeluk agama. Sedangkan di Kuba, agama dapat dipraktikkan seperti normalnya negara demokrasi yang lain. Katolik Roma merupakan agama mayoritas sebanyak kurang lebih dari 60% populasi. Bahkan, sejak pertemuannya dengan Paus Fransiskus di tahun 2015, Raul Castro, sang pemimpin, ingin mempertimbangkan untuk kembali mempraktikkan agama Katolik. Ketiga, pelanggaran HAM dan kesejahteraan warga. Pada praktiknya, kehidupan di negara-negara komunis mirip seperti di negara lainnya. Tidak ada pembunuhan di jalan-jalan seperti yang kita lihat di TV atau di film-film di era modern ini. Rakyat beraktivitas seperti normalnya, sedangkan tentang kesejahteraan kembali lagi tergantung ke negaranya. Banyak juga negara yang menganut demokrasi, namun rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Keempat, rakyat tidak memiliki kebebasan berpendapat. Di negara penganut paham komunisme, biasanya pemerintahan dijalankan oleh sistem satu partai yang berkuasa. Umumnya,
Memang betul, kebebasan berpendapat tidak dijunjung tinggi seperti negara-negara barat penganut paham demokrasi, seperti Amerika dan juga negara-negara Eropa. Namun, kebebasan berpendapat tidak sama dengan bebas melanggar hukum. Jika kita melakukan demonstrasi sambil melakukan penjarahan, di negara-negara barat pun kemungkinan kita akan ditembak juga, seperti di negara komunis. Kelima, sensor ketat dan terbatasnya akses informasi. Untuk hal ini, sepertinya betul. Walaupun mungkin tidak berlaku di semua negara, tapi kebanyakan negara penganut paham komunis memiliki sensor ketat terhadap rakyatnya. Seperti di China, penggunaan YouTube dan Google dilarang. Untuk Korea Utara, akses dengan dunia luar benar-benar ditutup, sehingga rakyatnya masih banyak yang terkena propaganda dari pemerintahnya. Kelima hal tersebut adalah hal-hal paling umum yang menjadi stigma masyarakat tentang negara komunis. Adakah hal yang selama ini kalian kira fakta, namun ternyata hanyalah sebuah mitos?